Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya di depan untuk menjelaskan berkenaan dengan workshop coding dan kecerdasan artifisial, baik sebagai mata pelajaran yang berkedudukan sendiri maupun nanti pengimbasan kepada mapel lainnya. Untuk awalan ini pendahuluan dulu dasar pengetahuan kita tentang KKA singkatannya, atau kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi Bapak Ibu menyebutkan AI itu masih dalam bahasa Inggris. Padanan kata untuk bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial atau KA. Jadi kecerdasan artifisial itu kata lain untuk AI. Seperti apa? Seperti pembelajaran mendalam, bahasa lainnya dari deep learning gitu aja. Terus bagaimana Pak untuk penggunanya? Ya sudah menjadi masalah. Mau ada yang pakai KA nggak apa-apa, ada yang pakai AI nggak apa-apa. Yang penting jangan disatukan jadi KAI. Jadi ternyata AI Indonesia. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini presentasi itu mengupas tentang implementasi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kurikulum pendidikan kita. Jadi ini itu mata pelajaran buah dari adanya DP, DL, Deep Learning ya. Atau apa tadi itu pembelajaran mendalam. Nah, salah satunya harus ada materi ini. Aslinya, kalaupun tidak ada materi KKA ini masuk ke materi informatika. Hanya untuk informatika itu tidak masuk ternyata ketika dipadu-padankan, tidak masuk untuk coding ataupun kecerdasan artifisialnya karena ini materi baru jadinya seperti itu. Nah, terus untuk apa Bapak Ibu istilahnya sekarang ada workshop yang ternyata KKA ini tidak terpisah kayak pelajaran matematika, fisika, bahasa Indonesia itu berdiri sendiri, tidak. Jadi ini kedepannya bisa jadi hilang ketika apa? Semua guru mapel sudah bisa. Nah, makanya masih ada karena ini sistemnya baru mungkin di Indonesia, tapi tidak baru juga secara internasional begitu, secara nasional ini masih baru. Dan pengimplementasinya nanti Bapak Ibu bakal tahu. Hasilnya di SD udah. Nah, yang jadi pertanyaan coba untuk awalan. Di SD kelas berapa mulainya belajar KKA? Ada yang bisa tahu? 5. Kelas 5. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu tidak dapat. Nah, itu nanti kita kupas di sini ya. Nah, ini awalan dulu. Nah, buat apa sih pelajaran coding itu? Pelajaran KKA ini salah satunya berpikir komputasional. Tapi bukan berpikir secara komputer. Komputasional itu untuk apa? Mendekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan merancang algoritma. AI-nya bantu guru malah gitu, bantu. Malah dengan adanya AI, capaian yang C5, C6 bisa tercapai. Gitu. Oke, lanjut. Etika, KA dan dampak sosial. Nah, ini malah dari sekian banyak materi yang ada di KA, menurut saya ini yang paling penting. Kenapa? Masalah etika. Karena kalau tanpa etika atau istilahnya apa norma, siap-siap Bapak Ibu dampak sosialnya apa? Foto kita asal foto, kan gitu, dibikin joget kan gitu. Kan menurut etikanya kan tidak boleh, minimal harus izin. Makanya harus ada etikanya. AI itu kalau barang sih senjata mah senjata, semua senjata itu dibikinnya netral, tidak ada senjata yang berbahaya sebenarnya mah. Yang berbahaya tuh main demand jamnya kan gitu. Orang yang di belakang senjatanya mau dipakai apa kan gitu. AI juga sama. Kalau dipakai benar ya benar, kalau dipakai salah ya salah gitu. Nah, makanya ini kayaknya sih yang harus dipelajari. Makanya kenapa salah satunya untuk apa yang mengajar produktif di MP
Salah satunya adalah membuat alamat email sesuai nama. Nah, ini ekosistem pendidikan coding dan KA peserta didik itu kurikulumnya dirancang sesuai jenjang dari kelas 5, kelas 6 sampai kelas 10, 12 di SMA. Jadi materi KKA sudah ada di kelas 5, 6, 10 sama 12. Makanya kalau sampai istilahnya KKA ini dihilangkan di SMK, anak-anak sudah mulai dari sekolah dasar. Kalau materinya kita ke downgrade ke bawah, jadi di kebawahin dulu. Jadi anak kelas 10 SMK kita diajarinya hanya materi kelas 5 dan kelas 6 SD yang anak siap-siap ketinggalan. Karena mereka udah dapat dari tahun sekarang. Terus guru informatika akan menjadi garda terdepan. Didukung oleh pelatihan untuk guru SD, guru serumpun agar mampu mengintegrasikan materi ini. Nah, guru informatika nanti yang jadi istilahnya apa? Fokus utamanya harus bisa ngajarin. Jadi yang diajarinya ternyata ke depannya tidak hanya Office. Office kan ada Word, Excel, sama PowerPoint, sama ini penggunaan coding dan AI. Karena AI itu di spreadsheet sudah ada. Membangun fondasi yang kuat dan satu jenjang ke jenjang berikutnya. Lanjut, metode pembelajaran pilihan implementasi, metode pembelajaran inovasi. Nah, ini masih dipakai Bapak Ibu, masih dipakai yang apa PJBL, PBL. Bapak Ibu malah lebih pintar dari saya untuk masalah ini mah. Ya, inquiry itu masih dipakai. Ya, sambil nyiapin apa saya tanya sama Bapak Ibu. Nah, awas nanti ketipu. Ini gambar asli atau buatan AI? Dari mana? Logonya selalu ada ekosistem mah. Dari negara mana ya Thailand namanya? Ya betul. Maksudnya RTG set max itu. Iya. Nah Gemini. Kan tadi mah kurang ditutupan lah. Kita kan ada tebak-tebakan. Ini kayak si Adele sih. Iya makanya. Nah saya pernah nanya, ini AI dapat dari mana mukanya? Karena mah persis sama yang aslinya kan gitu. Ternyata Bapak Ibu istilahnya apa? AI sendiri punya istilah database. Mukanya juga ada. Iya, muka kita juga ada. Bisa ya? Tapi maaf Bapak Ibu, apakah itu foto asli kita? Dijawab sama apa? Instruktur saya ya? Bukan. Walaupun mirip itu bukan, karena kan kalau bahasanya itu foto Pak, fotonya mirip foto saya misalkan, itu foto saya bukan. Dijawabnya dengan tegas, bukan. Kenapa? Karena itu mah hanya memprediksi. Itu cuma memprediksi. Oh, kan ini dipinta, saya pengen gambarnya kayak gini kan. Gitu. Nah ini nanti gamenya kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan bikin gambar yang sama kayak saya kayak gini sih ya. Sogian, mau pakai? Hah? Nah iya, makanya sok bikin dulu. Nanti saya kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa aslinya AI itu nggak cerdas. Malah Bapak Ibu yang lebih cerdas. Coba Pak, mau pakai Chat GPT, ini saya kasih tahu mau pakai Dola, mau pakai Gemini, mau pakai Copilot. Kalau pakai Gemini tinggal itu aja nano banana tuh. Buatkan saya siswa SMK misalkan kayak gitu, jangan dikasih tahu dulu sok. Tapi harus yang mirip ya. Saya pengennya kayak gini. Ya, yang mirip tunjukkan ke saya. Buka di Google aja, Google Gemini, kalau enggak Chat GPT. Disuruh bayar. Oh jangan bayar. Di Meta bisa. Meta image loh. Nah, nanti saya kasih tahu kekurangan AI itu apa. Buatkan gambar itu Harus sama. coba ibu bisa nggak bikin sama kayak gitu? Oke, ada lagi. Aku bilang Buat gambar dulu.
anggota siswa SMA yang mau pakai Ini aku kok lagi begini. Tapi mirip sih. Iya, enggak apa-apa. Saya itu pakai itu malah dihapus backgroundnya. Itu backgroundnya harus kayak gitu Bu. Oke, nggak pakai gambar bisa ya? Oke, sip. Berarti ada gambar ya? Berarti narasinya kurang. Udah ya? Udah dulu. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, enggak apa-apa. Soalnya saya pakai ini promnya. Ya. Ini saya kirim promnya dulu ke Bapak Ibu. Nah, nanti cobain lagi nih pakai prom ini sama enggak gitu ya. Sama. Jangan. Iya, Mas. Lihat, Mas. Oh, pakai nah itu dikopikan ke Mana, Pak? oh iya, enggak ada orangnya. Ya, ada orangnya ya. Nah, yang saya kirim Bapak Ibu kopikan ke Gemini atau ke Kopilotnya yang dibentuk gambar. Oh iya, kakak mesin. Ulah itu Bu. Apa itu Yang saya kirimkan di grup masukkan coba. Oh, situ. Iya. Di tidak ya. Oke. beda? Gimana? Beda. Oke. Enggak jadi masalah. Biasanya. Salahnya di mana nanti kayak gini. Saya terangin Bapak Ibu. Saya teh lagi praktek apa gitu tuh. Jadi teh, kok gini hasilnya beda kan gitu ya. Iya beda. Beda ya? Mukanya sama tapi modelnya beda. Oke, enggak jadi masalah. Karena di sini udah ada apa? Udah ada Indonesia nya. Nah, ini. Jadi, Wah, kok gini ya, Hendrik? enggak apa-apa. Nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak jadi masalah. Udah ya? Oke, sama selesai. Nih. Aku sama Jihan sama. Ini, Pak. Oh iya. Ini saya bikin pakai Gemini yang tadi. Iya. Ini di Meta. Ini di ChatGPT, ini di Copilot, ini di Grok, ini di Dola AI. Itu chat di. Tapi yang Iya. ini kok beda ya? Oh, Gemini beda. Ini Gemini. Beda. Ini Tapi gini. Gak harus sama, gak harus sama. Gak harus sama. Ini Bapak Ibu sebenarnya tanpa sadar sedang saya jadikan AI saya. Jadi ketika saya memasukkan prompt yang sama sekalipun, saya kasih ke Bapak Ibu ke AI ini, hasilnya nggak bakal sama. Beda ya. Pasti beda plus kayak gini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlalu percaya sama AI karena AI punya kelemahan. Filternya bisa Pak dari kita sendiri. Butuh enggak gambar ini kan gitu. Kalau enggak, oh saya mah lebih pengennya ini gambarnya sesuai. Posisnya posisi SSI. Karena pasti beda-beda hasilnya. Nah, Bapak Ibu saya andaikan Bapak Ibu itu AI saya. Ini Gemini, ini Copilot, ini Dola pasti beda-beda walaupun promnya sama. Nah, AI pun sama seperti itu. Kelemahannya itu tidak ada yang satu pun sama. Contoh, Bu Lesi misalkan sering nyarinya busana muslim aja. Foto yang dihasilkan bisa jadi misalkan busana muslimnya dari Arab misalkan gitu ya. Foto yang dihasilkan mukanya walaupun Indonesia lebih ke Arab-Araban misalkan gitu. Arab itu sih gitu. Jadi database apa yang kita masukkan kayak gini aslinya. Nah ini Bapak Ibu. AI itu tidak bisa aslinya membaca gambar yang kita kirim. Mereka itu merubah dulu teksnya ke encoder mereka. Karena AI itu masih pakai bahasa komputer model lama 0 dan 1 angka biner. Bahasa kita yang tolong buatkan gambar anak SMK dengan menggunakan seragam seperti abu-abu itu dibikin 001 100 gitu. Dirubah dulu random noise, dirubah dulu. Data yang ini berdasarkan otaknya, kalau ini berdasarkan yang dikirim sama manusia sendiri. Yang punyanya Grok itu punyanya ini Twitter itu siapa? Elon Musk. Elon Musk itu gila-gila kalau Elon Musk mah. Kenapa saya sebut gila? Istilahnya kan dia asal ada masukin dari semuanya. Plus video juga tanpa watermark misalnya. Kan kalau saya
balik lagi ya. Kalau Meta AI masih ada, Gemini masih ada, ChatGPT udah nggak ada, Copilot nggak ada, Grok nggak ada, Dolar masih ada, kayak gitu. Ya, jadi tergantung generatif modelnya yang dibikin sama yang punyanya. ChatGPT itu sampai tahun 2024. Jadi Bapak Ibu kalau nyari materi pembelajaran mendalam di ChatGPT, insya Allah keluarnya bukan 8 dimensi lulusan. Nanti munculnya P5 lagi. Salah lagi. Karena di ChatGPT itu dipotong sampai tahun 2024. Yang bagusnya apa? Yang berbayar ChatGPT-nya. Itu datanya terbaru. Kalau yang update terus, ya udah produknya punya Gemini. Gemini kan punyanya Google. Google itu dapatnya dari pencarian Google kita tahun 2025 masih ada. Tapi perintahnya sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan AI, perintahnya harus jelas. Buatkan saya RPP semua. Materi juga tahu. Sekarang buatkan materi MPP matematika semua, nggak ada kelasnya, nggak ada apanya gitu. Yang bagus itu tadi Bu Ani nunjukin fotonya, referensinya dikasih. Makanya saya sering ke beberapa teman di sini tambahkan, lampirkan filenya dulu PDF kan gitu, supaya dia bikin ada ininya, ada batasannya berdasarkan data yang saya kirimkan. Buatkan RPP, nanti dia bikinnya sesuai yang itu. Gak apa-apa misalkan RPP-nya, makanya ini ngebantu Bapak Ibu sekalian. Buatkan RPP materi tentang ini. RPP yang Ibu kirim ke AI-nya itu, misalkan materi seni budaya, buatkan untuk ekonomi. Materinya ini, submaterinya ini, tapi harus jelas. Pakai metodenya ini. Dan jangan langsung gini, jangan malas langsung buatkan PDF-nya, karena bisa ChatGPT itu langsung bisa PDF-nya langsung saja. Dikata buatkan word-nya. Udah aja biarkan teks berupa teks, yang ini kurang. Nah ini pengawasan tetap kita mau pakai atau enggaknya. Jadi jangan terlalu percaya sama AI juga malah kan gitu. Jadi Bapak Ibu perhatikannya itu. Hasilnya ambil yang bagusnya. Oh masih kurang di sini. Buatkan kegiatan intinya lebih panjang. Karena biasanya yang gratisan itu sedikit. Lebih panjang satu-satu. Nah, ini yang bagus. Boleh pakai iPhone. Senjatanya banyak, anti AI, parafrase, bisa. Bapak Ibu udah harus belajar yang kayak gituan. Kalau yang berdasarkan soal cerita, misalkan, ini cerita bagus banget anak bikinnya. Saya aja baca sampai terenyuh, misalkan pengen nangis gitu tuh, nilainya 98. Masukkan ke parafrase, humannya berapa kan gitu, AI-nya berapa, itu bisa dicek. Kalau AI-nya sampai 100% berarti dia emang buatan robot yang bikinnya. Karena robot AI sekarang udah canggih-canggih. Bisa bikin lagu. Iya. Bisa bikin lagu, aransemennya bisa, apanya mau musiknya mau kayak gimana bisa. Jadi nggak hanya teks, bikin puisi enggak. Buatkan saya lagu dengan tema ini, tolong ada nama si ininya gitu bisa. Film pendek bisa, nano banan di Gemini ini kan bisa sampai 1 menit lebih kalau yang berbayar. Kalau yang ini kan Grok itu 6 detik, tinggal sama-sama aja. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya istilahnya harus ada workshop ini, supaya Bapak Ibu istilahnya anak-anak itu di posisi itu sekarang. Bapak Ibu nggak ngajarin pakai dola yang untuk itu mereka belajar sendiri. Malah kan sering Bapak Ibu laporan ke saya, Pak, maling-maling Pak, soal dipoto teksnya halus Pak, ngajarin ini kayak gitu. Terus gimana cara penyelesaiannya kan gitu ya? Itu salah satu caranya. Biarkan mereka sampai itu, tapi harus ada batasannya, makanya ada etikanya. Batasnya sampai sini ya nak, jangan diambil semua ya, dirangkum ya, gitu. Nanti habis itu kamu jelasin harus bisa ya. Gitu. UI kecopetan kan gitu, UGM. Jadi yang masuk ke UI itu ternyata soalnya online itu udah, yang sekolahnya biasa-biasa masuk, nilainya gede-gede. Makanya dirubah sistemnya kan sekarang untuk masuk universitas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kakak sendiri gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya akan melanjutkan ke yang lain. Enggak, kalau itu bulan yang baik tentang AI. Oh, lanjut masalah ini apa penggunaan AI. Nah, ini latihan dulu, Pak. Sebentar ya. Pak silakan itu teman. Belum selesai itunya apa? Ini gitu. Nanti ini oleh-oleh buat Bapak Ibu. Kemarin teh saya sama Pak Lufi kayak ini. Yang jadi ada masalah Bapak Ibu. IFP ini sebenarnya udah ada pembelajaran langsung dari pemerintah. Materinya ada. Sayangnya itu sampai kelas 10 SMK ada, tapi tidak ada jurusan, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada agama, adanya cuma matematika saja. Makanya kita harus cari materi sendiri. Nah ini saya cari-cari nih, ini ada yang bagus ini, masalah Word wall. Ini enak ini, maksud saya nanti tuh IFB-nya jangan dipakai cuma buat presentasinya tadi aja. Ini bisa pakai interaktif. Nah, ini sekalian saya tes. Mau dari mana nih? Nah, yang biasa lebih paham tuh dari bagian belakang. Ya. Papeng contoh papeng. Kan tadi udah dikasih materi papeng. Contoh, siswa SMP langsung diajar pemrograman tentang tingkat tinggi tanpa melalui program blok. Benar apa salah? Ditarik gini papeng gitu. Di sini, ayo papeng di sini papeng. Gitu. Nanti ke siswa bisa pakai ini. Agak maju kan gitu belajar. Gue siapa emang? Iya. Jadi Apa yang dibaca heula, Pak? Ayo maju. Ayo. Aku maju. Tangannya harus bersih ya. Oke lanjut. Yang tahu jangan nggak apa-apa. Yang penting ingat ya. Bisa ini. Oke. Nah, lanjut. Oh, Bu Kris mau maju Bu Kris. Ya aku baca tulisannya. Aku dicobain Ke depan, kamu baca dulu di depan. bacaan di Ayo, depan. Bun. Khusus Anis jangan ke depan ke belakang. Nah, nanti siswa tuh kayak gini nanti maju. Pakai gue-nya ya punya. Jadi nggak nerangin aja lihat videonya aja. Dia maju dia. Ayo masih banyak yang 4 lagi. Itu yang Oh yang nggak maju juga saya kesini lagi ya. Coba aja ini kasih. itu yang umum muda balik. Yang paling bawah sebenarnya Umum muda. ini bukan yang bawah. Bawah benar bawah. Anis kok kotaknya yang di sini. Ayo 3 lagi. Burian. Ayo Burian nggak apa-apa. Benar ini mah nggak bakal ini nggak bakal ganggu ini. Motong gaji nggak bakal gaji. Ayo mau minta ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Gak apa-apa salah, besok gue boleh berangkat lagi. Oke sip, lanjut, 2 lagi. Bang mau bang. Istirahat. Nah Burian. Gak ada yang mana pun ini Burian. Satu lagi. Hiji deui. Ini antuk saya. Oke ya, sekarang apa lihat jawabannya? Iya, betul semua. Game komplit selesai semua bagus.